Adik-adik para pejuang PTN, bagaimana kabarnya? Tetap semangat ya, terus berusaha dan belajar semaksimal mungkin, dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Kali ini kami akan memberikan informasi penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri Universitas Airlangga Surabaya tahun 2021. Semoga info ini bermanfaat buat semua. Jadwal kegiatan seleksi program sarjana jalur mandiri tahun akademik 2021-2022. Pendaftaran online atau pra-pendaftaran 10 Mei sampai 20 Juni 2021. Verifikasi dokumen pendaftaran 10 Mei sampai 21 Juni. Pengumuman lolos verifikasi online 10 sampai 21 Juni. Perbaikan bagi yang tidak lolos 10 sampai 21 Juni. Pembayaran biaya ujian 10 sampai 22 Juni, ujian tulis 26 Juni, pengumuman hasil seleksi 3 Juli 2021. Persyaratan pendaftaran. Yang pertama, warga negara Indonesia, ijazah bagi lulusan tahun 2019 dan 2020. Surat keterangan kelas 12 dari sekolah bagi lulusan tahun 2021 sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto terbaru yang bersangkutan serta dibubuhi cap yang sah. 3. Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studinya. Untuk persyaratan pendaftaran bagi warga negara Indonesia lulusan luar negeri, yang pertama lulusan dari satuan pendidikan yang setara dengan SMA, MA atau SMK sesuai dengan peraturan Dikdasmen Kemendikbud RI pada tahun 2019, 2020 atau 2021. Surat keterangan kelas 12 dari sekolah bagi lulusan tahun 2021 sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto terbaru yang bersangkutan serta dibubuhi cap yang sah. Yang ketiga, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran dan pekerjaan sesuai kompetensi program studi yang dipilih. Cara pembayaran. Bagi peserta yang lolos verifikasi akan mendapat SMS atau email yang berisi kode voucher biaya seleksi yang bisa dibayarkan pada Bank Mitra, Bank Mandiri, BNI, BRI, dan Bank Jatim. Kode Universitas Airlangga 10008. Biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran program sarjana jalur mandiri Universitas Airlangga adalah sebesar Rp300.000 untuk kelompok Saintek atau Sosum 2 pilihan prodi, Rp500.000 untuk kelompok campuran Sosum dan Saintek 2 pilihan prodi. Materi ujian: tes potensi akademik, kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan penalaran. Tes kemampuan akademik untuk kelompok Saintek terdiri dari matematika, biologi, fisika, kimia, dan bahasa Inggris. Sementara untuk kelompok Sosum, matematika, sosiologi, ekonomi, geografi, sejarah, dan bahasa Inggris. Kelompok campuran. Materi ujian kelompok campuran adalah gabungan dari materi kelompok ujian Saintek dan Sosum. Program studi dan daya tampung tahun akademik 2021. Untuk Saintek Fakultas Kedokteran, program studi kebidanan, daya tampungnya sebesar 40 orang. Program studi kedokteran, daya tampung jalur mandiri sebanyak 125 orang. Kedokteran gigi 100 orang, farmasi 125 orang, kedokteran hewan 100 orang. Untuk Fakultas Kedokteran Hewan bidang program studi kedokteran hewan PSDKU Banyuwangi sebanyak 25 orang, program studi matematika 40 orang, sistem informasi 50 orang, statistik 50 orang, kimia 50 orang, biologi 45 orang, teknik lingkungan 50 orang, fisika 40 orang, dan teknik biomedis 40 orang. Untuk program studi kesehatan masyarakat, daya tampung mandiri sebanyak 120 orang,
Program studi gizi 80 orang, kesehatan masyarakat atau PSDKU Banyuwangi 25 orang, keperawatan 115 orang, aquakultur 80 orang, aquakultur atau PSDKU Banyuwangi 25 orang, teknologi hasil perikanan 70 orang, teknik industri 60 orang, teknik elektro 50 orang, rekayasa nanoteknologi 50 orang, teknik robotika dan kecerdasan buatan 50 orang, teknologi sains data 60 orang. Untuk kelompok sosum, program studi ilmu hukum, daya tampung jalur mandiri sebanyak 150 orang. Program studi akuntansi 125 orang, program studi manajemen 125 orang, ekonomi pembangunan 110 orang, ekonomi Islam 125 orang, akuntansi 30 orang, ilmu administrasi negara 60 orang, ilmu hubungan internasional 70 orang, ilmu politik 55 orang, dan sosiologi 60 orang. Untuk program studi ilmu komunikasi, daya tampung mandiri sebanyak 75 orang, ilmu informasi dan perpustakaan 60 orang, program studi antropologi 50 orang, psikologi 120 orang, bahasa dan sastra Indonesia 60 orang, bahasa dan sastra Inggris 120 orang, ilmu sejarah 40 orang, dan studi kejepangan 50 orang. Keketatan jalur mandiri tahun 2020-2021 bisa Anda lihat pada grafik di bawah ini. Keketatan program studi sosum jalur mandiri tahun 2020 juga bisa dilihat, ada tabel berikut, grafik berikut. Persyaratan khusus seleksi mandiri Universitas Airlangga tahun 2021-2022. Untuk program studi kebidanan, persyaratannya berjenis kelamin perempuan, tidak menerima lulusan SMK. Program studi kedokteran, tidak buta warna total dan parsial, lulusan SMA, MA, MIPA, tidak menerima lulusan SMK. Kedokteran gigi, tidak buta warna total, tidak menerima lulusan SMK. Farmasi, tidak buta warna total dan parsial. Kesehatan, farmasi. Program studi kedokteran hewan, persyaratan tidak buta warna total, menerima lulusan SMK jurusan kesehatan, agribisnis, agriteknologi, agribisnis produksi. Untuk program studi biologi, persyaratan tidak buta warna total, menerima lulusan SMK jurusan kesehatan, agribisnis, dan agriteknologi. Untuk program studi biologi, tidak buta warna total, menerima lulusan SMK jurusan agribisnis produksi ternak dan agribisnis produksi sumber daya perairan. Program studi fisika, persyaratan tidak buta warna total, menerima lulusan SMK jurusan teknik elektronika dan teknik ketenaga listrikan. Untuk program studi kimia, persyaratan tidak buta warna total dan parsial, menerima lulusan SMK jurusan teknik kimia, kimia analis maupun kimia industri. Untuk program studi matematika, tidak ada persyaratan khusus, menerima lulusan SMK jurusan teknik bangunan, teknik konstruksi baja, teknik konstruksi kayu, teknik konstruksi batu dan beton, teknik perkapalan. Program studi teknik biomedis, persyaratannya tidak buta warna total, menerima lulusan SMK jurusan teknik mesin dan teknik elektronika.
program studi kesehatan masyarakat, persyaratan khususnya tidak buta warna total, menerima lulusan SMK jurusan kesehatan. Untuk program studi gizi, persyaratannya tidak buta warna total, menerima lulusan SMK jurusan kesehatan, seni, kerajinan, dan pariwisata. 13. Program studi teknik lingkungan, persyaratan khususnya tidak buta warna total, menerima lulusan SMK jurusan teknik bangunan, teknik gambar bangunan, teknik plumbing dan sanitasi, teknik kimia, kimia analis maupun kimia industri. 14. Sistem informasi, persyaratan khusus tidak buta warna total, menerima lulusan SMK jurusan teknik komputer dan perangkat lunak, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia, dan animasi. Untuk program studi statistika, persyaratan khususnya tidak ada, menerima lulusan SMK jurusan teknik bangunan, teknik konstruksi baja, teknik konstruksi kayu, teknik konstruksi batu dan beton, teknik perkapalan, teknik konstruksi kapal baja, teknik konstruksi kapal kayu, teknik konstruksi kapal fiberglass. Untuk program studi kedokteran hewan PSDKU Banyuwangi, persyaratan khususnya tidak buta warna total, menerima lulusan SMK jurusan kesehatan, keperawatan, dan analis kesehatan, agribisnis, agriteknologi, agribisnis produksi ternak, agribisnis ternak ruminansia, agribisnis ternak unggas, dan perawatan kesehatan ternak. Demikian informasi tentang penerimaan jalur mandiri Universitas Airlangga tahun 2021. Selamat berjuang, belajar dengan serius. Semoga adik-adik mendapatkan hasil yang terbaik. Amin.